Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Rektorat Unila digeledah 12 jam, KPK bawa barang bukti sebanyak 5 koper. Rombongan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selesai melakukan penggeledahan setelah lebih dari 12 jam berada di dalam gedung Rektorat Universitas Lampung. Penggeledahan oleh KPK berlangsung sejak Senin 22 Agustus 2022 pagi sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai pada Senin malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat meninggalkan gedung Rektorat Unila, rombongan KPK dikawal ketat oleh pihak kepolisian serta pihak keamanan kampus. Kendati demikian, pihak KPK sama sekali tidak memberikan keterangan terkait hasil penggeledahan yang dilakukan. Tidak diketahui juga apakah ada orang lain yang diamankan oleh KPK dalam penggeledahan ini. Pantauan Tribun Lampung, rombongan penyidik KPK meninggalkan gedung Rektorat Unila dengan membawa sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang dibawa yakni berupa 5 buah koper, 1 unit kardus, serta 1 buah plastik kresek berwarna merah. Sejumlah barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam sejumlah mobil dengan pengawalan ketat oleh petugas. Terpantau, rombongan KPK tersebut meninggalkan kampus Unila dengan menaiki 8 unit mobil Kijang Innova. Diketahui KPK geledah Rektorat Unila diduga merupakan buntut dari ditetapkannya Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomoni sebagai tersangka dugaan korupsi. Rektor Unila menjadi tersangka KPK bersama beberapa pejabat Unila lainnya pada Minggu 21 Agustus 2022. Adapun penetapan tersangka tersebut terkait dugaan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung tahun 2022. Berita selanjutnya, PLT Rektor Unila sudah tanda tangani perpanjangan Dekan FKIP. Dr. Muhammad Sofwan Effendi yang merupakan Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek sudah 2 hari menduduki jabatan sebagai PLT Rektor Universitas Lampung pasca Profesor Karomani ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. PLT Rektor Unila saat ditemui Tribun Lampung pada Selasa 23 Agustus 2022 di depan Rektorat Unila mengatakan pihaknya terus berbenah dan berusaha mengisi kekosongan jabatan yang ada serta memetakan masalah untuk mencari solusinya. Sebab dengan memetakan masalah akan mencoba dibenahi apa yang menjadi hambatan atau hal-hal yang kurang responsif. Selain itu, hal yang akan dilakukannya saat ini adalah mengangkat pejabat yang kosong. Ia mengatakan kemarin sudah menandatangani perpanjangan masa jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP sampai pemilihan Dekan FKIP baru. Lalu Dr. Muhammad Sofwan mengatakan untuk Ketua Senat juga akan dilakukan pemilihan dan diberi waktu persiapan 1 minggu. Selain itu, pihaknya saat ini sedang mendata untuk calon wakil rektor 1 bidang akademik. Muhammad Sofwan mengaku akan mengkonsultasikan hal tersebut dengan dirjen atau pimpinan di Jakarta guna menentukan siapa yang berhak menjadi warek 1 karena posisi ini sangatlah penting. Saat ditanya apakah Dr. Sofyan ikut mendampingi KPK saat melakukan penggeledahan, ia menjelaskan tidak mengikutinya. Karena menurutnya KPK bekerja dengan SOP-nya jadi sama sekali tidak terlibat. Ia mengatakan KPK hanya meminjam ruangan dan banyak sekali yang diangkut, tapi dirinya sendiri tidak tahu apa saja yang dibawa. Ketika ditanyakan terkait mahasiswa yang masuk Unila dari penerimaan jalur mandiri tahun 2022 yang membayar dengan nominal tinggi,
ia masih menunggu statusnya dari KPK. Lalu terkait kabar Dekan Fakultas Kedokteran Unila yang dibawa oleh KPK, Sofwan mengaku sampai hari ini yang diberitakan ada 3 saja yang ditetapkan tersangka oleh pihak KPK. Berita selanjutnya, rencana kenaikan harga Pertalite dan solar bersubsidi disambut kekecewaan warga. Pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi pada akhir bulan Agustus 2022 mendatang. Kenaikan harga BBM tersebut digadang-gadang akan diberlakukan bagi Pertalite dan juga solar bersubsidi. Adapun isu harga BBM Pertalite akan naik menjadi Rp10.000 per liter dari yang saat ini Rp7.650 per liter. Sementara harga solar diisukan akan naik menjadi Rp8.500 per liter. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut akan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite pada minggu depan. Adapun alasan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi ini, yakni untuk mengurangi beban APBN. Menanggapi hal tersebut, sejumlah warga Bandar Lampung memberikan beragam reaksi. Ada sebagian warga yang mengaku kecewa jika harga BBM subsidi naik, ada juga yang hanya bisa pasrah. Salah satunya yakni Riko, salah satu warga yang hendak mengisi BBM di salah satu SPBU di Jalan Antasari, Bandar Lampung. Menurut Riko, ia sangat keberatan jika harga BBM subsidi harus naik. Pria yang berprofesi sebagai ojek online ini pun mengungkapkan, jika naiknya harga BBM akan sangat berpengaruh terhadap ekonominya. Riko pada Selasa 23 Agustus 2022 mengaku sudah mendengar kabar kalau harga Pertalite akan naik menjadi Rp10.000. Ia pun melanjutkan jika harga Pertalite naik, maka pendapatannya sebagai ojek online otomatis akan berkurang. Pasalnya ia harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli bensin kendaraan yang ia pakai untuk bekerja. Riko pun menambahkan jika biasanya kenaikan harga BBM bakal diikuti naiknya harga komoditas lainnya. Menurutnya hal itu akan semakin memperkeruh keadaan ekonomi rakyat kecil. Sementara itu salah satu warga yang mengantri BBM di SPBU Endro Suratmin Sukarame, yakni Anissa, mengatakan tidak mengetahui kabar harga BBM subsidi akan naik. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung ini mengaku hanya bisa mengikuti peraturan pemerintah terkait harga BBM tersebut. Berita selanjutnya, takut uang palsu, petugas SPBU tak terima uang pecahan baru. Ada kejadian viral yang diunggah pengguna akun TikTok @sis_1404717gmail.com yang menyebut uang pecahan senilai Rp50.000 yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak diterima oleh petugas SPBU di Jalan Pagar Alam, Bandar Lampung. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 20 Agustus 2022 sekira pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Menurut pria tersebut, ia mau membeli BBM memakai uang baru, namun ternyata ditolak oleh petugas di daerah Jalan Pagar Alam atau di samping asrama. Tribun Lampung pun mengkonfirmasi dengan menelpon Siswanto dan menjelaskan bahwa ia mendapat uang pecahan senilai Rp50.000 di acara Lampung Begawi di Enggal, Bandar Lampung beberapa hari yang lalu. Lalu uang pecahan Rp50.000 itu ia gunakan ke SPBU untuk membeli BBM guna uji coba. Pada saat itu, kebetulan BBM di motor miliknya habis. Sayangnya, ia ditolak oleh petugas tersebut. Bahkan ia ingin menemui manajer namun tidak ditanggapi. Ia mengaku emosi karena uang miliknya tidak laku. Sementara operator SPBU Maliyah Fulkasari mengatakan kemarin saat kejadian pada 20 Agustus sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat ada yang datang mengisi bensin kepadanya.
Pengemudi ojol itu mengisi dengan uang baru dan dirinya mengatakan kalau bisa pakai uang lama saja. Malia mengatakan ojol itu mengisi Pertalite senilai Rp20.000 dan akhirnya membayar dengan uang lainnya. Ia mengaku tidak tahu ada uang baru tersebut sehingga tidak mau menerima uang baru itu, takut kalau uang tersebut adalah uang palsu dan ia harus menggantinya. Perwakilan Supervisor SPBU di Jalan Pagar Alam, Nur Aini, mengatakan bahwa benar ada kejadian yang dialami oleh operatornya. Pada saat itu juga uang tersebut sempat mau ditukar oleh pengguna mobil lain bernama Rahmat, namun yang bersangkutan tidak mau. Dan memang pada saat itu operator bercerita ia tidak tahu ada uang baru karena memang baru dirilis. Ia pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Berita selanjutnya, 35 pelajar di Pesawaran ikuti lomba pidato bahasa Lampung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran menggelar perlombaan pidato bahasa Lampung pada Selasa 23 Agustus 2022. Perlombaan tersebut diikuti oleh 35 pelajar tingkat SMP dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Kegiatan tersebut diprakarsai Bunda Literasi Kabupaten Pesawaran Nanda Indira Dendi bersama dengan Dispursif. Tema perlombaan adalah mengenai pesona kebudayaan dan literasi Pesawaran. Kegiatan ini sendiri merupakan program tahunan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian bahasa Lampung pada generasi milenial. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran, Halimah Zakaria, mengatakan, saat ini penggunaan bahasa Lampung pada generasi muda sudah mulai sedikit, sehingga diharapkan kegiatan ini bisa menjadi titik dorong anak muda agar mau menggunakan bahasa Lampung dan melestarikannya. Selain itu juga lomba ini dalam rangka memperkenalkan bahasa Lampung kepada masyarakat luas dalam penggunaannya sehari-hari. Ia berharap anak-anak muda di Kabupaten Pesawaran dapat menggunakan bahasa Lampung dalam kegiatan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Sementara Diki Darmawan, salah seorang juri dalam perlombaan ini, mengatakan pihaknya melakukan penilaian dari pelafalan, tema, kelancaran ekspresi, dan juga ketepatan bahasa. Sedangkan Zaid Al-Khair, peserta dari SMP Darul Quran Teginenang, mengatakan ia baru pertama kalinya mengikuti perlombaan pidato bahasa Lampung ini. Ia pun menjelaskan persiapannya mengikuti perlombaan ini sejak seminggu lalu. Meski begitu, ia mengaku tetap merasakan grogi ketika berada di atas panggung. Berita selanjutnya, pelajar diskon 15% makan di bakso lapangan tembak Senayan Transmart. Bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung memiliki banyak promo menarik untuk semua pelanggannya. Manajer operasional bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung, Martin Parinding, pada Selasa 23 Agustus 2022 mengatakan, kali ini ada promo diskon yang diberikan hingga 31 Agustus 2022 mendatang. Adapun promonya adalah diskon 15% untuk pelajar. Syarat untuk mendapatkan diskon 15% itu adalah dengan menunjukkan kartu pelajar. Lalu ada juga diskon 15% jika bisa menunjukkan tiket nonton Cigivita Smart Lampung. Namun dengan catatan, diskon akan diberikan jika tanggal yang tertera di tiket nonton itu sama dengan tanggal saat diskon diberikan. Menurut Martin, bila tanggalnya berbeda maka diskon tidak akan diberikan. Selanjutnya ada diskon 30% jika transaksi menggunakan kartu kredit Bank Mega. Semua diskon itu diberikan setiap hari. Diskon-diskon itu berlaku untuk semua menu yang dijual di bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung. Dengan adanya diskon, harga menu-menu yang ada di Dengan adanya diskon, harga menu-menu yang ada di bakso lapangan tembak Senayan semakin terjangkau. Selain diskon, bakso lapangan tembak Senayan Transmart Lampung akan melakukan launching menu baru, yakni pada tanggal 31 Agustus 2022.
Menu baru itu adalah seafood series. Dihadirkan seafood series dikarenakan banyak permintaan konsumen agar dihadirkannya seafood. Kebanyakan konsumen inginkan seafood berupa udang dan cumi. Oleh sebab itulah, seafood series dihadirkan berupa tampilan udang dan juga cumi. Untuk harga, seafood series dijamin terjangkau dan rasanya dijamin enak. Tak hanya seafood series, rasa semua menu yang ada di Bakso Lapangan Tembak Senayan Transmart Lampung juga nikmat. Menu-menu itu dibuat dari bumbu khas Nusantara dan tanpa bahan pengawet. Kalaupun ingin menikmati semua menu itu, bisa langsung datang ke Bakso Lapangan Tembak Senayan Transmart Lampung. Bakso Lapangan Tembak Senayan Transmart Lampung buka setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Kalau sedang tidak sempat datang, langsung saja bisa pesan melalui aplikasi di ponsel Anda, yakni berupa GoFood, GrabFood, ataupun Shopee Food. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.